Halo sahabat semua dimanapun saat ini sedang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pakai H, jangan wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Khutbah, dakwah, dan tabligh. Yuk kita bahas bersama. Apa jadinya jika kita berjalan tapi tidak tahu tujuan kemana? Nah, indikatornya tidak jelas. Oleh karena itu, di sini ditampilkan capaian pembelajaran. Menganalisis ketentuan pelaksanaan dakwah, khotbah, dan tabligh. Artinya, di sini ada pengetahuan konseptual dan prosedural. Rinciannya, tujuan pembelajarannya apa, bisa dilihat di layar. Inilah dia bagan konsep atau alur penjelajahan kita kali ini. Mulai daripada pengertian, dalil, sampai nanti kepada strategi dakwah. Oke, apa sih pengertiannya? Berasal dari bahasa Arab, da'a yad'u da'watan. Apa artinya? Arti dasar adalah mengajak, memanggil, atau menyeru. Itulah kenapa sering dikatakan bahwa yang namanya dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, argumen bukan sentimen, begitu ya. Kembalikan kepada harfiahnya. Pelakunya disebut dengan da'i. Mengajak kepada apakah? Misal saya, yuk kita ngajak maksiat. Apakah itu dakwah? Bukan. Jelas dakwah di sini mengajak kepada kebaikan. Begitu. Dakwah ini sangat luas spektrumnya. Cakupannya sangat luas. Kenapa? Karena yang namanya mengajak bisa dengan media apa saja. Kemudian yang namanya kebaikan bisa dalam ranah apapun. Politik, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Jadi sangat luas. Dalilnya ini Ali Imran ayat 104. Ali bukan al ya. Ali Imran 104 ini ayat yang masyhur. Silahkan nanti oleh teman-teman dihafal. Wal takum minkum ummatun yad'una, dan selanjutnya diawali dengan lam amr, lam perintah. Wal takun hendaknya mengandung perintah. Maksudnya apa? Kalau Allah yang memerintahkan nilainya ibadah. Apalagi kalau dari usul fikih menunjukkan itu kewajiban. Makanya di sini harus ada di antara kalian ummatun. Nah, umat di sini individual atau bukan? Jelas yang namanya umat bukan individu. Artinya harus ada sekelompok, harus ada sistem, harus ada upaya, metode, dan sebagainya untuk berdakwah. Yad'una ilal khairi, mengajak kebaikan. Yad'una itu fi'il mudhari present continuous. Memang harus seperti itu. Setiap zaman, setiap tempat harus ada. Lanjut, ada berdakwah. Ini bisa dikatakan ayat kunci terkait dengan nanti adab, strategi, dan yang lain-lain. Jadi oleh teman-teman silakan pahami dan bahkan hafal baik-baik karena tidak susah untuk menghafalnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini perintah Allah supaya kita mengajak orang lain bil hikmah ini. Makna ba di sini adalah terkait dengan metode, ya, cara. Bil hikmah dengan cara hikmah. Udah jadi bahasa Indonesia dalam hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Ya bijaksana. Sudah jadi bahasa Indonesia ya hakim. Bahkan Asmaul Husna itu ada al-hakim. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Namun terkadang dalam dakwah juga memang perlu dan ada saatnya wajadilhum billati hiya ahsan, kita beradu argumen, bertukar pikiran. Sebetulnya konsepnya gini dalam Islam, ada yang disebut musyawarah, itu artinya pertukaran pikiran, memilih siapa yang paling baik pendapatnya. Tapi mujadalah yang di sini wajadilhum, itu masing-masing membawa pendapat, yakin dengan pendapatnya, kemudian adu argumen atau debat lah. Ada lagi nanti saling sumpah disebut mubahalah. Oke, kembali ke sini. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan, tapi dengan cara dan metode yang baik. Tetap ada etikanya, ada santunnya, kemudian berargumen, tidak ad hominem yang menyerang fisik dan sebagainya ya. Di dalam adu argumen kedepankan argumennya. Sasaran dan tujuan kurang lebih sama intisarinya. Sasarannya bagaimana mengajak atau maksudnya memotivasi orang untuk lebih baik lagi, atau berusaha mengajak orang yang sudah terlanjur bermaksiat. Jadi untuk yang normal
itu artinya meningkatkan kualitas kuantitas ibadah. Untuk yang teman-teman kita keluar jalur dari jalan yang benar, berupaya mengembalikan atau tobat di sini. Itu targetnya. Tujuannya tinggal dibaca di layar. Kemudian syarat dan metode dakwah ini lebih kepada cara bagaimana dakwah itu bisa tersampaikan dengan baik. Contoh di sini, syarat dakwah bagaimana si dai itu perbuatannya sesuai dengan apa yang dikatakan. Ketika tidak sesuai, auto bakal kontraproduktif tuh ya. Apaan nih kata jamaah? Nah, ketika sesuai, maka disebut dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Kemudian memahami objek dakwah dan selanjutnya metode dakwah, niat lurus karena Allah, ini penting sekali. Ketika dakwah, ketika dai menjadi sebuah profesi, di sana bakal ada jasa, bakal ada ujroh, bakal ada income. Jangan sampai hal yang tadi itu mempengaruhi keikhlasan ini. Kenapa? Karena memang dakwah itu ibadah tersendiri. Jadi perintah Allah ini jangan sampai tercederai oleh materialistis. Metode Al-Quran dalam menyajikan materi. Jadi lebih kepada menyajikan materi ya, materi dakwah. Nah, saya di sini mengikuti alur yang ada di kurikulum ya, termasuk nomenklaturnya. Di sini ada metode menyajikan materi dakwah. Kurang lebih begini, bahwasannya objek dakwah kan manusia tuh, ya, kecuali mau jin, kan sama-sama liya'budun ya. Oke, itu manusia itu terdiri atas ruh, jismani. Nah, jismani bahasa Arabnya, makanya saya tulis miring ya, kalau bahasa Indonesia jasmani. Nah, kemudian ada akal. Bagaimana ketika dakwah itu kontennya, materinya bisa menyentuh semua aspek manusia tadi. Selanjutnya adalah media dakwah. Ya, pendek kata, ada elektronik, ada media cetak. Tinggal kita pilih mana yang lebih tepat, lebih sesuai. Hanya saja terkait metode, bahwa sebetulnya semua media itu bisa digunakan dalam dakwah. Bahkan Wali Songo, udah kita tahu ya, melalui kesenian begitu, tasawuf dan sebagainya. Ya, dengan catatan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Manajemen dakwah ini salah satu yang penting dalam dakwah, harus ditata dan dikelola dengan baik, mulai dari planning, perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi. Silakan itu dipahami baik-baik. Strategi dakwah. Apa artinya jika kita maju ke sebuah medan tapi tanpa strategi? Makanya perlu strategi. Nah, prinsipnya dakwah itu bisa menggunakan strategi apa saja ya. Dan bisa jadi yang lebih tahu itu adalah ya si mubalik dan panitia, atau si dai dan panitia tersendiri begitu. Tapi panduan umum dari Al-Qur'an, kata saya ayat sakral ya dalam pembahasan ini, pertama bil hikmah, al-mau'idhah al-hasanah, dan jidal atau mujadalah. Begitu. Oke, yang kedua adalah khotbah. Bahasa Indonesia yang baku adalah pakai khotbah, bukan khutbah ya, gitu. Nah, ini alur yang akan kita jelajahi terkait dengan khotbah, mulai dari pengertian, syarat sampai kepada perbedaan persamaan dakwah dan khotbah. Yang pertama, pengertian. Khotbah itu yakhtubu khutbatan, dari bahasa Arab artinya adalah berbicara. Sudah jelas dalam bahasa Arab setiap ada mutakalim yang berbicara, ada mukhotob artinya yang diajak bicara. Kalau dakwah nanti, dakwah itu kan mengajak, bisa dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Kalau khutbah dari kata dasarnya jelas speaking atau berbicara. Pelakunya, isim fa'ilnya disebut dengan khotib. Secara bahasa istilah bisa dilihat di layar. Kemudian syarat menjadi khotib. Apakah semua orang, apakah semua umat muslim bisa menjadi khotib atau diperbolehkan jadi khotib? Nampaknya tidak. Ya, anak kecil jelas tidak, harus yang sudah balik, berakal dan selanjutnya. Ya, syarat dua khotbah. Jadi dalam khotbah Jumat, jadi gini, khotbah itu tautannya atau konotasinya lebih kepada Jumatan. Walaupun ada selain Jumatan, Id misalnya, kemudian khusuf dan kusuf, bahkan ada khutbah nikah. Tapi ini utamanya adalah Jumatan. Dilaksanakan sudah waktu zuhur, berdiri jika mampu dan selanjutnya. Ini dia hadisnya an Jabir bin harusnya Jabirin bukan Jabiri ya.
an Jabir bin Samurah dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada rukun khutbah. Ini dia yang penting. Rukun itu harus terpenuhi dalam khutbah. Ya, dalam Imam Syafi'i itu ada 5, dalam Imam Ahmad itu ada 4, kemudian Imam Maliki, Imam Hanafi itu hanya sedikit, ada 2, ada 3. Nah, artinya apa? Ada perbedaan pendapat di sana. Yang pertama, ada hamdalah, harus terucapkan hamdalah oleh khotib. Selawat kepada Nabi, wasiat taqwa. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Nah, ini sebetulnya dalam silakan lihat di kitab-kitab Syafi'iyah, ini salah satu khutbah sebetulnya ya. Kalau di sini kedua khutbah. Kemudian nomor 5, berdoa, mendoakan umat muslim. Ini tolak ukur sah tidaknya sebuah khutbah dari rukun khutbah. Sunnah-sunnah khutbah, memberi salam dan selanjutnya bisa disimak, bisa dipahami dengan baik. Nah, ini ketika khutbah di Masjid Agung KBB. Adab sholat Jumat, ini dia. Ini bisa jadi core dari inti daripada pembahasan kita kali ini. Pertama adalah menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal ya, lebih awal. Bahkan nanti sebetulnya kalau dikaji secara menyeluruh ada sunnah mandi Jumat tersendiri ya selain mandi pagi itu. Kemudian mengisi shop terdepan, awas jangan paling belakang-belakang tuh ya, tidak nyunnah. Memperbanyak zikir, doa dan selanjutnya bisa dibaca. Nah, core daripada pembahasan ini dia. Hadis dari Abu Hurairah, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta." Ketika imam sudah mulai naik mimbar dan berbicara, tapi ada di antara jamaah yang berbicara. Entah itu bicara sendiri, ada yang bicara sendiri ya. Atau berobrol dengan teman, bercanda, bahkan mengingatkan teman untuk tidak berbicara. Hai, kamu jangan bicara, sementara kita bicara. Itu termasuk lagauta, sia-sia, didefinisikan oleh ulama. Maksudnya, pahala Jumatnya akan gugur. Wow, konsekuensinya besar. Makanya, Omat, apalagi anak SMA, SMP, udah balik ya insya Allah, harus mendengarkan apa kata khotib atau menyimak, jangan sampai berbicara dan mengobrol. Dari catat tuh amal-amalnya. Persamaan dan perbedaan bisa dilihat dengan baik. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah tabligh, balagho yuballighu tablighon. Mulai dari pengertian dalil dan ketentuan, ya 3 saja yang kita bahas. Pengertiannya itu adalah menyampaikan ya. Ada sifat Rasul, udah belajar pasti di SMP, ada disebut dengan tabligh, artinya menyampaikan. Pelakunya itu adalah mubaligh. Berbeda dengan khutbah yang terikat dengan rukun dan formal, kalau tabligh itu menyampaikan mirip dengan dakwah, pada tataran praktisnya akan mirip dengan dakwah. Jadi artinya menyampaikan nilai-nilai Islam. Begitu. Kemudian dalil ini dari Al-Qur'an, alladzina yuballighuna, dan bisa dibaca. Dan ini dia yang masyhur, ballighu anni walau ayah, kata Rasul, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat, 1 pengetahuan, 1 ilmu, 1 kebaikan harus kita sampaikan kepada teman-teman kita yang belum mengetahuinya. Kemudian ketentuan tabligh ya. Ini dia yang penting. Bagaimana tabligh itu bisa disampaikan dengan cara sopan, lemah, lembut, tidak kasar dan selanjutnya yang kita bahas tadi ya, bil hikmah itu tidak kasar. Tata caranya mulai dari orang terdekat dulu dan bisa dibaca. Barangkali itu ya, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ingat bahwa tujuan dari semuanya itu mengajak kebaikan. Mengajak itu bisa dengan lisan, perbuatan, tulisan, bahkan menampilkan citra yang baik di hadapan orang. Itu adalah dakwah. Bahkan seorang siswa yang sportif, yang jujur ketika mengerjakan tugas, atau yang grit and resilience bahasa, jadi tangguh banget ketika mengejar cita-cita, itu dakwah yang real bisa dicontoh oleh yang lain. Karena itu adalah kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu semuanya itu berkewajiban berdakwah. Bahkan para nabi pun, misi semua nabi pun itu adalah dakwah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.